pemungutan suara di TPS nanti. Tapi kan tidak ya Pak ya, tidak disuruh bawa paku dari rumah sendiri Oh kan ya Pak? enggak. Kalau bawa paku dari rumah sendiri itu enggak Bahaya kan boleh. nanti juga ya Tetap Pak. itu menjadi tanggung jawab KPU untuk menyediakan alat coblos, ya Oke, kan. oke, oke. Pak Sidki, ini kan tadi sebelum masuk itu kan juga harus pakai masker, diukur suhunya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mungkin bagi mereka yang sedang dinyatakan positif atau mungkin mereka sedang menjalani isolasi di rumah atau mungkin bahkan malah di RS tuh Pak ya? Apakah juga KPU juga menyediakan TPS di fasilitas kesehatan gitu Pak? Kalau di PKPU 6 2020 sudah ditegaskan di situ Mm, bahwa KPU juga akan memfasilitasi pemungutan suara di tempat isolasi. mm, Ya, misalkan kalau sekarang di Jogja kan di asrama haji ya. ya, Kalau di Jakarta itu Wisma Atlet gitu atau rumah mm, sakit atau tempat isolasi yang lain mm, lah. Tetap nanti akan difasilitasi. Tetapi teknisnya seperti apa nanti akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU soal pemungutan suara. mm, Tetapi prinsipnya KPU akan memfasilitasi seluruh pemilih, baik mm, itu yang sakit, yang sehat, yang sedang di penjara atau yang sedang dalam tahanan ya. Nah, yang sekarang juga mengemuka adalah bagaimana dengan pemilih lansia ya, ya. Nah, ini juga sedang dibahas oleh KPU untuk bisa difasilitasi, mungkin tidak untuk datang kita itu ke rumah. Nah, tetapi ini belum final, ini masih dalam proses pembahasan yang nanti secara finalnya menjelang pemungutan suara ini akan diputuskan oleh KPU, kemungkinan bergantung juga dengan kondisi COVID-nya seperti apa. mm. Nah, ini nanti akan diputuskan Mbak oleh KPU RI. Oke, terima kasih Pak Siti. Kita akan membacakan pertanyaan selanjutnya lagi dari Tribuners yang sudah masuk. Ini selanjutnya ada dari Nizar. Bagaimana dengan paslon yang kampanyenya mengandalkan buzzer dan influencer di media sosial? Silakan Pak Siti untuk Ya, menjawab. begini, kampanye di media sosial itu boleh dilakukan dan akunnya itu harus didaftarkan. Jadi para tim kampanye paslon itu bisa mendaftarkan akun media sosialnya itu maksimal 20 untuk calon 20. bupati. Dan itu didaftarkan di KPU pada saat sehari sebelum masa kampanye kemarin. Nah, ini untuk apa? Untuk mengidentifikasi, untuk memetakan siapa sebenarnya tim kampanye. Karena tim kampanye itu prinsipnya harus terdaftar. Ya, relawan itu juga harus terdaftar. Ya, relawan ya itu harus didaftarkan ke KPU. Termasuk juga akun media sosial. Nah, akun media sosial ini penting untuk didaftarkan karena ini menjadi bagian dari pengawasan tadi ya terkait dengan adanya influencer dan sebagainya. Jadi selama itu dikanalisasi dalam akun resmi yang sudah didaftarkan itu nggak masalah. Nah, problemnya ketika ini menjadi akun yang tidak resmi atau yang tidak Belum didaftarkan di didaftarkan KPU, gitu ya. maka kontrolnya itu yang akan menjadi Susah. sulit ya kan. Ini menjadi problem memang, Hmm. problem soal influencer ini gitu. Oke, terima kasih Pak Sidki. Ini selanjutnya dari Bang Jalil. Apakah nanti KPU juga akan menggelar debat terbuka untuk paslon? Oh ya, kita tiap kabupaten di Hmm. DIY ini yang menyelenggarakan pilkada akan menyelenggarakan debat 3 kali 3 kali. masing-masing ya. Nah, selama masa 71 hari ini kita akan menggelar debat dan pada saat debat itu tema-tema yang diangkat soal tema-tema kebijakan, daerah, ekonomi, politik, pendidikan, termasuk juga yang harus dibahas di debat itu adalah narkoba, penanganan narkoba, penanggulangan narkoba dan penanganan COVID di daerahnya. Nah, debat ini akan difasilitasi KPU dan tadi saya sudah sampaikan harus tidak boleh dihadiri oleh pendukung, hanya paslon dan tim kampanye dan itu disiarkan secara live atau tunda melalui media televisi di masing-masing daerah. Jadi pendukung masyarakat bisa menyaksikan di rumah masing-masing, tidak perlu ikut datang ke studio sebagai tim hore atau supporter itu nggak bisa sekarang karena itu akan berpotensi untuk berkerumun ya. Berkerumun begitu Pak ya. Oke. Nah, Pak, ini kan hari pencoblosan 9 Desember ya, beberapa hari lagi. Nah, seperti apa nih Pak kesiapan KPU sejauh ini Pak? Ya, KPU sejauh ini sudah siap ya. Kita tahapan itu sudah masuk 60% Mbak. Calon sudah ada semua. Tinggal kampanye. Kampanye ini berlangsung sampai bulan November, Desember ya.
secara simultan nanti November kita akan menyiapkan logistik, ya surat suara, kotak suara dan sebagainya, formulir-formulir. Jadi setelah itu baru pemungutan suara, direkap, selesai. Jadi ini sebenarnya tinggal 3 tahapan lagi kita itu. Jadi sudah 60-70% kita sudah melaksanakan. Jadi tinggal logistik, pemungutan suara, dan rekap. Ya, jadi tinggal 3 tahapan itu. Kalau udah rekap, nanti otomatis setelah itu penetapan selesai. Jadi persiapan kami sudah matang ya, sampai ke soal penyiapan logistik ya di masing-masing daerah. Nah, sehingga ini memang menjadi tantangan ketika COVID semakin meningkat ya. Pilkada juga kita semakin kesiapannya juga sudah lebih dari 60-70%. Itu saya kira, Mbak. Apa saja Pak yang diwaspadai oleh KPU DIY sendiri mungkin nanti terkait dengan nanti penyelenggaraan kampanye nanti Pak? Ya, terkait dengan kampanye ini yang paling kita khawatirkan adalah banyaknya pihak ya, termasuk tadi ya pasangan calon, tim kampanye atau relawan yang tidak konsisten atau tidak disiplin dalam mematuhi protokol COVID ya, terutama soal kerumunan. Karena begini, kampanye itu kan lazim dengan penggalangan massa, mobilisasi massa. Bagi sebagian politisi belum kampanye rasanya kalau belum ada penggalangan massa. Nah, karena itu kita sudah harus merubah paradigma itu, bahwa kampanye itu saat ini tidak harus lagi dengan ada massa, tidak harus ada lagi dengan kerumunan massa, tetapi massa itu sudah bisa mengikuti kampanye di rumah masing-masing. Jadi kampanye dari rumah disaksikan oleh pendukung di rumah masing-masing melalui media daring. Saya kira itu akan jauh lebih efektif di tengah COVID saat ini. Dan itu juga bisa dilakukan secara interaktif melalui platform berbagai media sosial yang tersedia saat ini. Sehingga keselamatan warga, ya pilkadanya sehat, keselamatan warga itu juga terjamin. Saya kira begitu Pak Noris ya. Pak Sidki, sebelum kita tutup acara pada sore hari, Pak Sidki satu pesan Pak Sidki terkait mungkin penyelenggaraan nanti kampanye Yes Kerumunan No. Silakan Pak Sidki. Ya, baik. Melalui forum kali ini kami dari KPU DIY berpesan bahwa mari kita secara disiplin dan konsisten melaksanakan protokol COVID dalam setiap tahapan pilkada ini, karena grafik COVID semakin hari bukan semakin menurun, justru semakin meningkat, sehingga kita bisa melaksanakan pilkada dengan sehat dan rakyat juga tetap selamat. Saya kira itu Mbak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Sidki. Terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah bergabung melalui siaran live streaming kita pada sore hari ini. Terima kasih. Dan jangan lupa Tribuners untuk terus menyaksikan program live streaming Tribun Jogja, karena Tribun Jogja setiap hari hadir dengan berbagai tema menarik tentunya. Noris bersama dengan Pak Sidki yang hadir pada sore hari ini di studio mohon pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Sehat selalu Tribuners.